Era ini itu harus pakai storytelling. Storytelling itu akan terbagus jika struktur copywritingnya itu bagus. Kita lihat ada teman-teman kita yang sudah diundang ke Brownies, seperti yang bilang kata-kata hari ini, ingat ya, itu diundang ke Brownies. Ada juga bilang hai Sonton Monggok yang dari TikTok yang beli mobil Brio warna kuning itu hasilnya kuning. Kenapa dia begitu cepat viral FYP? Karena copywritingnya bagus, storytellingnya menarik, ya. Nah makanya di dalam konten itu harus copywriting kita bagus. Di dalam marketing itu disebut dengan soft selling dan hard selling. Soft selling inilah penting di copywriting, ya. Bagaimana soft selling ketika kita jualan itu dia menarik. Jangan kita pakai hard selling, langsung ke produknya. Oh ini murah nih, silakan beli saja, saya aja pakai. Jangan, itu salah. Tapi ketika kita sebagai penjual itu harus soft selling kita pakai. Copywriting yang bagus. Gimana caranya? Silakan diceritain masalahnya. Ya, Gojek kita lihat itu punya produk enggak? Punya motor enggak? Enggak punya. Netflix itu enggak punya dia film. Bahkan Shopee enggak punya dia produk. Tapi dia bisa menjual dari memahami masalah orang. Nah, ketika kita jualan, pahami dulu masalah orang. Kita hadir sebagai solusi. Nah, itu yang disebut dengan soft selling. Kita jual secara halus, tapi ujung-ujungnya jualan gitu. Ya, jangan jualan dulu baru soft selling, itu salah. Nah, itu yang harus kita perhatikan di copywritingnya. Nanti kita perhatikan di grup, nanti kami siap hadir 5-2 orang, kita siap bina, tidak perlu pikirin apa-apa. Kita full action, dan di semua binaan kami di berapa desa itu kita begitu, ya. Bagaimana teman-teman UMKM itu naik kelas. Kita jual, kita ajarin otomasi, bikin toko di Shopee, bikin toko di e-commerce. Bahkan nanti saya tawarin kedutaan digital itu bisa nanti kami beliin hosting sama domain. Nanti saya pribadi beliin. Bikinkan kita hosting khusus, ya, website khusus. Jadi website itu semua produk UMKM yang ada di Lenang Nangka masuk di situ. Ya, ketika ada orang beli produk ini misalkan dia langsung ke chat yang punya produk. Nah itu bisa kami buatin, ya. Nanti kita buatin, beliin domain sama hosting gratis. Nah itu dia copywritingnya, ya. Nanti kita eksekusi. Karena jam 12 saya harus ke bandara, karena mau bilangnya kakak mengisi juga kayak gini. Ya jadi kita bersihkan saja materi. Nanti di grup kita eksekusi. Lalu pertanyaan yang kedua tentang YouTuber, gimana caranya nih? Kita sudah upload rajin, biasa, konsisten terus gitu, tapi kita lebih ke quantity. Ya, nah, lebih ke quantity, kualitas tidak. Nah, harus dipahami. Di dalam YouTube itu 3 tujuan orang. Pertama, tujuan untuk marketing, 2 untuk personal branding, dan 3 untuk AdSense. Mana dulu? Kalau kita ke marketing, silakan quantity bagus, tidak perlu kualitas. Tapi kalau ke branding, personal branding atau branding produknya, dirinya atau apa, silakan kualitas itu diutamakan. Kalau ke AdSense, kualitas dan kuantitas itu harus masuk. Videonya harus bagus dan juga sering upload. Kapan waktu upload yang bagus? Itu ada 3. Baik di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, 3 waktu upload terbaik. Pertama pagi hari, catat jam 11.30. Itu waktu terbaik upload. Kedua, sore hari jam 3.30. Dan ketiga, malam hari jam 7.30. Kalau mau cepat FYP banyak nonton, upload di 3 jam terbaik ini. Itu waktu kita upload. Jam 11.30, jam 3.30, di pagi hari jam 11.30, di sore hari jam 3.30, dan malamnya jam 7.30. Itu Wita atau WIB? Wita. Oh, Wita. Ya, Wita, sesuai dengan lokasi kita. Itu cek dia nanti. Ya, pasti akan banyak nonton. Karena di situlah orang-orang istirahat. Malamnya orang istirahat di situ, orang pegang HP. Jam 11-nya orang pulang kantor, saya PKK kan 10 istirahat. Pegang HP bentar, di situ dia akan banyak yang nonton. Nah itu harus dieksekusi. Lalu di YouTube itu harus paham juga. Makanya saya bilang tadi harus tahu audiensnya siapa. Maka sebelum konten riset dulu, ya, biar tidak asal konten. Riset dulu. Saya bikin konten nih, marketnya siapa nih? Apakah untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, atau apa gitu? Ya, harus tahu dulu sehingga goalsnya dapat. Di YouTube kontennya apa? Musik. Musik. Nah itu riset dulu. Musik kan masih umum. Ada musik reggae, ada musik pop, diklasifikasi lagi lebih spesifik. Karena tidak bisa kita ambil secara keseluruhan. Karena banyak orang pecinta musik itu ada musik barat-barat, musik timur, dia suka gitu. Dia harus kita fokus ke situ. Kalau musik Islami, fokus di situ musik Islami. Karena algoritma semua media itu cukup 4, ya.
Apa rumusnya? Itu adalah disebut dengan UTDT. U itu URL, T itu title, D itu deskripsi, dan T itu tag atau hashtag. Ya, UTDT, URL, title, deskripsi, tag. Itu harus sinkron. Contoh, saya bikin video di YouTube. Ya, cara bikin beberapa. Cara bikin beberapa itu judulnya biasa saja. Tapi buat dia luar biasa biar orang mau klik. Ya, harus luar biasa, masukin kata sifat di situ. Cukup 1 detik cara bikin beberapa terbaik terenak di Lendang Nangka. Jadi orang akan penasaran dengan judul itu. Maka akan dia mengkliknya. Nah, setelah dia mengkliknya, masuk dia ke konten, disitulah hook itu dia berperan. Apa itu hook? Hook adalah kesan pertama untuk mengambil perhatian para viewer di media sosial. Kita buka TikTok, scroll, tidak menarik 5 detik, skip kan? Tidak menarik 3 detik, skip. Itu harus kita masih makan di 3 detik pertama itu. Ya, itu disebut dengan hook. Nah, setelah masuk di situ, dapat, maka viewer itu akan menonton sampai selesai. Kalau sudah sampai selesai, maka CTR kita, ya, rasio klik tayang di video kita itu naik. Itu yang menyebabkan dia disebar ke beranda-beranda HP orang. Itu algoritmanya. Ya, di title, deskripsi, ya, dan tag-nya. Lalu optimasi tag-nya harus sinkron nih. Ya, cara bikin beberapa di Lendang Nangka judulnya. Nanti di deskripsinya masukin itu kata kunci. Di tag-nya juga begitu. Ya, jadi hashtag itu pengaruhnya 20%. Judul itu 30%. Video yang paling banyak. Ya, kontennya. Nah, itu harus dioptimasi biar dapat sekian banyak yang nonton kita seperti itu. Oke, itu dia jawaban di satu pertama. Next, ada yang lagi? Di sesi 2 kita buka 3 pertanyaan lagi. Silakan. Atau sudah sukses semua, sudah tahu. Ada yang bertanya. Santai aja ya. Silakan yang bertanya. Sesi 2 ini kita buka 3 aja. Yang lagi teknik bikin hoax. Teknik bikin hoax yang perlu harus ada di hoax yang 3 detik atau 5 detik itu. Harusnya kayak tadi kan. Biar menarik lah gitu. Apa sih? Kadang-kadang bisa bikin hoax tapi walaupun 3 detik nggak menarik banget gitu kan. Udah 3 detik nggak menarik lagi. Mantap. Apakah semua teknik algoritma yang dipakai di platform itu bisa dipakai di semua marketplace? Oke. Tinggal satu. Itu aja dulu. Ada tinggal satu lagi. Next, tinggal satu. Silakan. Saya ngejar waktu ini, mohon maaf kita tergesa-gesa karena jam 12 saya di bandara. Oke, kita jawab ini aja. Gimana cara bikin hoax? Sekarang itu enak, tapi masih aja kita malas untuk bikin konten, ya. Ada disebut dengan articulation intellectual atau EI. EI itu tinggal kita perintah, buatin saya video kayak gini, konsepnya kayak gini, langsung jadi videonya. Ya, EI sekarang. Nah, kita ini sudah di zaman 5.0. 4.0 sudah selesai. Di 5.0 ini kita bagaimana AI ini berkembang. Apapun bisa kita buat. Mak-mak yang malas bikin konten, malas desain, tinggal diperintah langsung jadi. Shop sellingnya jadi, hooknya jadi, bisa. Nah, nanti ada khusus AI. Nanti di grup makanya saya kirimkan linknya. Cara bikin hook, ada AI-nya khusus. Ya, bahkan kita yang introvert, malas tampil kamera itu ada foto kita bisa berbicara. Bahkan foto orang juga bisa, atau pakai karton juga bisa. Semuanya ada sekarang. Ini sudah zaman super teknologi, sudah puncak-puncaknya, ya. Bahkan saya juga dan teman saya itu sudah beli tanah secara digital. Kita ada jual beli tanah digital namanya, ya. Jadi tanah ibu di sini sudah bisa dibeli sama orang, tapi secara digital ya. Sudah orang jual beli tanah digital. Nah, bahkan nanti kalau mau ke Mekah, tapi mungkin ke Mekah, ke Paris misalkan, itu tidak perlu ke Paris. Cukup menjadi avatar, sudah berada di situ, merasakan seperti biasa. Itu jadi kita itu hebatnya.
itu yang metaverse yang punya Mark Zuckerberg. Nah itu teman-teman bisa harus ambil di situ loh. Ini peluangnya. Media ini penting. Kalau kita hanya jadi penonton, maka kita akan menjadi curang gitu loh. Jadi ambil bagian di situ. Yang punya Facebook silakan promosinya di Facebook. Yang punya TikTok silakan promosi di situ. Semua media itu harus dipromosikan. Dan branding produknya, branding tokonya, branding dirinya, ya. Dan branding apa-apa yang bisa di branding seperti itu. Pokoknya nanti kita kirimin di grup ya untuknya. Tapi yang jelas di hook itu video kita misalkan 5 menit nih. Jadi 5 menit itu tersampaikan di 5 detik pertama itu. Ya. Harus ada unsur clickbait-nya. Clickbait itu harus masuk 30% di dalam video konten. Nah, itu ada di hook. Ya. Hooknya itu harus tersampaikan. Yang kira-kira bikin orang sampai selesai itu berarti nanti di intisari video 5 menit itu ada di hook. Gitu. Ya. Nah, harus juga clickbait-nya di thumbnail-nya. Thumbnail-nya kemarin biasa apa-apa, silakan di atas pakai foto cewek aja gitu ya. Taruh di thumbnail-nya yang menarik. Kalau memang marketnya ke bapak-bapak laki-laki, usahakan thumbnail-nya pakai foto cewek. Kalau marketnya ke perempuan, silakan pakai foto artis Korea gitu kan. Nah itu bisa dipakai. Jadi marketing itu harus kita pahami. Makanya penting kita ketahui audiens kita ini siapa nih. Siapa yang paling banyak nonton? Apakah umur 20 tahun ke atas atau ke bawah atau yang umur 50 tahun ke atas? Nah itu kita pahami. Ya makanya untuk riset itu butuh seminggu dia. Untuk riset doang. Ya kemana harus iklannya, kemana harus untuk bahasa-bahasa di dalam konten seperti itu. Nah, nanti kita kirim di grup ya. Nah itu dia. Kemudian sekarang bagaimana teknik algoritmanya, apakah sama atau bisa kita pakai di marketplace? Ya, kan ada beberapa media itu. Ya, ada media visual, ada media literasi gitu ya. Nah kalau di YouTube, di Facebook, di Instagram itu kan rata-rata bentuk visual. Algoritmanya tidak bisa dipakai di Shopee atau di Tokopedia atau di TikTok. Ya, beda algoritmanya. Nah, kalau yang tadi, yang media sosial itu algoritma itu UTDT tadi. Ya. Nah, kalau di marketplace itu algoritmanya kita harus melihat pasar dulu. Makanya sebelum saya jualan itu saya cek dulu di lapangan. Kira-kira yang beli berapa nih? Kemudian lihat harganya. Harganya kalau misalkan pesaing itu harganya 90.000, kita jual saja 85.000. Atau beda tipis 1.000 aja, itu bagus karena orang kan lebih ngambil ke situ. Bedain dia dengan harga pesaing kurang 1.000 atau 2.000. Ya, ketika kita jual di marketplace. Lalu, teknik saya begini, kenapa saya cepat berkembang? Itu sudah dapat 100 juta sudah di